hasil tabungan amal masjid ini akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan dan operasional masjid. Di antaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara perbatasan untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Kemudian pengumuman selanjutnya, program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu, santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 1 keluarga. Kemudian makan siang jamaah masjid sebanyak 450 bungkus. Kemudian kami mengajak ikutilah kajian Islam rutin pada Masjid Raudatul Jannah. Kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap hari. Adapun tata laksana dan waktu pelaksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 4 Zulhijjah 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 23 Juni 2023 adalah pukul 12.44 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Samsul Bahri MA, Imam Ustadz Rizky Mauliza MA, sedangkan muazin Saudara Ion Naryawan. Berhubung waktu telah tiba, kepada khatib dan muazin kami persilakan dengan segala hormat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Izinkanlah khatib mengajak kita semua untuk senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya, dalam keadaan sepi sunyi sendiri maupun dikala ramai bersama-sama. Kiranya pesan ini kita sebarkan, tebarkan, tularkan juga kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang kita kenal dan yang mengenal kita, agar semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dengan cara menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Dalam rangka menuju pencapaian kepribadian takwa itu, khatib mengajak kita mencoba memahami kembali, mengulang kaji dalam memaknai rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu pondasi, salah satu asas yang sangat mendasar bagi manusia dalam kaitannya meraih masa depan, tak hanya di dunia tetapi juga sampai ke akhirat. Tetapi pada awalnya kita juga harus meyakini bahwa manusia beserta segala sesuatu yang melingkupinya ada qadanya dan ada qadarnya. Beberapa ayat Al-Quran Allah berfirman, "Fakulla syai'in qadram maqdura." Setiap sesuatu itu berdasarkan qadar yang telah ditentukan.
Wa kana amrullahi qadram maqdura. Urusan-urusan Allah itu berdasarkan kadarnya. Wa khalaqna kulla syai'in qadram maqdura. Segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan kadar. Dalam sebuah hadis panjang, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, di ujung hadisnya Rasulullah memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Saat ditanya tentang apa itu iman, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan mengimani qadar baik maupun qadar buruk. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tidak secara eksplisit menyebutkan qada dan qadar. Yang disebutkan secara redaksional hanya qadar saja. Tetapi para ulama memberikan uraian agar mudah memahami qadar, maka perlu memahami apa itu qada sehingga dijadikan berpasangan. Di dalam sejumlah literatur akidah Islamiyah disebutkan bahwa qada adalah ketetapan yang terjadi dan dialami oleh manusia di dalam hidupnya. Seseorang yang sakit hari ini adalah qada Allah. Seseorang yang sehat hari ini qada Allah. Saya berdiri di hadapan qada Allah. Hadirin duduk qada Allah untuk kita hari ini. Tetapi qada tak terjadi secara spontan. Tak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Semuanya ada urut-urutannya. Ada 4 urutan tersebut. Yang pertama adalah ilmullah. Ilmu Allah, pengetahuan Allah. Allah tahu segala-galanya. Terhadap yang ada, yang mungkin ada, yang mustahil ada, yang tak ada, yang awalnya ada lalu berakhir, yang berubah dari ada ke tiada, yang berkembang, yang menyusut, dan segala-galanya Allah tahu. Yang kecil, yang besar, panjang, pendek, tinggi, rendah, cepat, lambat, semuanya Allah tahu karena Allah Maha mengetahui. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kemahatahuan Allah. Dan di dalam i'tikad 50 yang sering dipelajari oleh para santri di Aceh disebutkan bahwa ilmu Allah ini adalah ilmu yang qidam, tak berawal, dan yang al-baqa, tak berakhir. Allah tahu bahwa saya berdiri hari ini di sini. Allah juga tahu hadirin duduk di dalam masjid ini hari ini. Sejak kapan Allah ketahui itu? Allah ketahui sejak qidam. Tak berawal pengetahuan Allah tentang ini. Kita yang duduk, kita yang mengalaminya baru sekarang. Tetapi Allah sudah tahu. Sejak kapan? Tak bersejak. Karena pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang al-qidam. Dan Allah tahu hal ini sampai tak ada akhirnya. Karena pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang al-baqa. Tak pernah berakhir. Lalu ilmu Allah itu Allah catat. Di dalam Kitabatul A'mal yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz. Tak ada seorang pun yang dapat mengakses dan mengetahuinya, apalagi mencoba mengubah, menyisip dan menyusup ke dalamnya. Semua pengetahuan Allah tentang alam semesta, tentang kita yang saya berdiri, yang hadirin duduk, Allah catat. Sejak bi khamsina alfasanatin qablal khalaiq. 50.000 tahun sebelum alam semesta ini tercipta. Segala pengetahuan Allah, Allah catat. Catatannya bukan sejak Allah tahu, tetapi sejak 50.000 tahun sebelum alam semesta ini tercipta. Semuanya, iya semua. Badan kita, jiwa kita, raga kita, kaki, tangan, rambut, juga pepohonan, daun-daunan, tunas-tunas, bunga, buah. Semuanya Allah tahu dan semuanya Allah catat. 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Berapa miliar, berapa triliun daun
yang kering dalam satu hari, berapa juta daun yang rontok dalam satu hari, Allah catat. Kapan rontoknya? Sebab apa ia rontok? Pada saat rontok berapa kali ia melayang sampai daun itu menyentuh bumi? Semuanya Allah catat dengan catatan yang rinci, dengan catatan yang detil. Tak ada seorang pun, tak ada siapapun yang bisa mengakses, yang memiliki pengetahuan untuk mengetahui catatan, membacanya, menyimaknya dan sebagainya. Tak ada. Apalagi mengubah catatan-catatan itu. Yang ketiga adalah Allah menghendaki agar catatan itu terwujud sesuai dengan ilmunya. Maka itu disebut dengan masyiatullah. Oleh karena Allah menghendaki, maka semua variabel alam semesta, semua faktor, segala potensi, segala energi, segala sesuatu yang ada digerakkan oleh Allah berdasarkan kehendak-kehendaknya, sehingga apa yang dicatat tadi, apa yang diketahui tadi terjadilah pada alam semesta, termasuk pada kita. 1,5 tahun yang lalu saya sakit, dioperasi di rumah sakit ini. Itu bukan sesuatu yang spontan. Itu bukan terjadi pada 1,5 tahun itu saja, tetapi Allah sudah ketahui sejak qidamnya tanpa berawal. Dan Allah catat itu 50.000 tahun sebelum alam semesta ini tercipta. Allah menghendaki saya sakit lalu dioperasi, maka digerakkanlah alam semesta. Digerakkan dokter Popon di sini, digerakkan dokter Azhar, digerakkan sejumlah dokter lain, digerakkan banyak sekali perawat, digerakkan MRI, digerakkan semuanya, sehingga terwujudlah apa yang telah diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa yang kita jalani, apa yang kita alami bukan suatu kebetulan, karena tak ada kebetulan di alam semesta ini. Semuanya berdasarkan desain yang sangat panjang, berdasarkan blueprint dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memandu kita dalam menghadapi berbagai cobaan, berbagai keadaan. Saat kita menang, saat kita jaya, kita tak lupa daratan. Dan di saat kita sakit, di saat pahit, di saat sulit, tak membuat kita putus asa. Kenapa? Karena bukan sekarang persoalannya, tetapi telah diketahui oleh Allah sejak dulu. Muncul persoalan, ada maling ketangkap, ditanya, kenapa kamu menjadi maling? Sudah ada dalam Lauhul Mahfuz, sudah ada dalam ketetapan Allah. Pernah kejadian seperti ini di zaman Umar bin Khattab. Setelah tangannya dipotong, maling ini dicambu sebanyak 40 kali. Ya komplain, ya protes. Kenapa saya diberikan hukuman untuk satu kesalahan yang berbeda? Umar menjawab, 2 kesalahan yang telah Anda lakukan. Kesalahan pertama adalah mencuri dan dipotong tangan. Kesalahan yang kedua adalah memfitnah Allah, menciptakan hoak, mengatakan bahwa Allah yang telah membuat Anda menjadi maling. Bukan Allah yang menjadikan kita menjadi maling, menjadi seseorang menjadi maling. Bukan Allah yang menjadikan saudara-saudara menjadi dokter. Bukan. Allah mengetahui bahwa seseorang akan jadi dokter pada tahun sekian. Seseorang akan menjadi pasien pada tahun sekian. Seseorang akan menjadi maling pada tahun sekian. Allah tak memaksa seseorang menjadi maling. Dan sebagaimana Allah juga tak memaksa seseorang menjadi pasien atau menjadi dokter. Allah tahu kita akan mengalami hal seperti itu, lalu Allah catat pengetahuan itu, dan Allah menghendaki pengetahuannya itu terwujud, maka terjadilah apa yang dialami oleh manusia. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi, tak ada yang kebetulan, tak ada yang terjadi secara spontan, tetapi semua itu adalah pilihan. Tak ada hal apapun yang kita jalani ini atas dasar keterpaksaan. Tidak ada yang memaksa kita untuk baik atau untuk buruk, untuk saleh atau untuk salah, untuk taat atau untuk jahat. Tidak. Itu semua berdasarkan pilihan-pilihan kita, dan karenanya pantas kepadanya diberikan ganjaran. Kalau ia melakukan kebaikan, diberikan ganjaran baik, balasan, pahala, surga di akhirat. Kalau ia melakukan kejahatan, diberikan sanksi, hukuman, iqab, azab. Kenapa? Karena telah melakukan kejahatan dan keburukan. Kalau begitu, seandainya seseorang maling, seseorang mencuri, ia mencuri karena terdesak, perlu uang, sementara
kebutuhannya tak tertanggulangi. Berusaha sudah, belum berhasil. Minjam sana sini juga sudah, belum dapat. Ia ambil jalan pintas karena benar-benar terdesak. Misalnya ada anggota keluarganya yang sedang sakit, istrinya yang mau melahirkan, mau operasi dan sebagainya. Tak ada BPJS, ia perlu uang segera, lalu ia mencuri. Siapa yang salah dalam ini? Adilkah Allah jika hanya dia yang disalahkan? Makanya di dalam Islam ada dosa kolektif, ada hukuman jama'i, ada hukuman bersama, ada iqab jama'i. Tak hanya seorang pelaku kejahatan yang dihukum oleh Allah, tetapi juga dihukum orang-orang lain yang ada di sekitarnya yang telah menyebabkan ia menjadi maling dan pencuri. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapapun yang ikut andil bagi terwujudnya sebuah kejahatan, maka siapapun itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan keikutsertaannya itu. Banyak orang miskin bukan pilihan dia, walaupun tak sedikit yang memilih menjadi miskin. Saat sekolah tak rajin belajar, saat bekerja tidak disiplin, sehingga pendapatannya, penghasilannya menjadi terbatas, sementara pengeluarannya membengkak. Ada karena pilihan-pilihan sendiri. Tetapi tidak sedikit yang karena terstruktur, tersistem untuk menjadi miskin oleh ulah oligarki, oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa setempat, oleh sikap cuek apatis masyarakat di sekitarnya, sehingga membuat dia tak berdaya, membuat dia sengsara, membuat dia terpaksa harus melakukan kejahatan-kejahatan. Maka semua orang yang ada di sekitar itu diminta pertanggungjawaban. Yang alim, yang berilmu lebih dahulu ditanya, kenapa engkau tahu, engkau tak beritahu kepada dia? Paling-paling orang alim menjawab, saya sudah beritahu ya Allah, sesuai dengan kemampuan saya. Kalau long khutbah mak masjid, hanai jak masjid. Kalau long bi pengajar mak masjid raya, hanai dengar. Radio wiraya tu, hanai dengar. Selesai tanggungjawab kita. Dan tidak sedikit orang-orang lain juga ditanya. Di akhirat, setelah melintasi sirat nanti, setelah melintasi sirat, orang-orang saleh bisa melintasi sirat, lalu sebelum masuk surga, ada satu tempat yang disebut dengan Al-Qintarah. Qintarah, tempat persinggahan. Orang-orang saleh semua istirahat di situ sebelum masuk surga. Lalu Allah meminta kesaksian orang-orang di neraka. Wahai orang-orang di neraka, apakah orang-orang yang hendak masuk surga ini pernah menzalimi Anda, pernah membuat Anda berdosa, pernah menyengsarakan Anda? Maka satu persatu orang tunjuk tangan. Ini bapak ini dulu menjadi gecik kampung kami. Habis gecok harta kampung sehingga kami morat marit. Geblo itik you 15 ribu, gebegal 20 ribu dan sebagainya. Buatlah pengakuan. Sehingga orang yang tadi yang semestinya atau yang menurut harapan-harapan dia akan masuk ke dalam surga, digagalkan, dibatalkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Kenapa? Karena telah menyebabkan orang lain sengsara, dan karena sengsara masuk ke dalam neraka. Karena sengsara ia berbuat jahat, dan karena jahat masuk. Tak sedikit orang-orang yang tak tahu lalu ia masuk ke neraka. Ketika ditanya apakah orang-orang yang di Qintarah ini ada melakukan kesalahan kepada kalian? Ada. Itu ada ulama di situ, ada tengku, ada ustaz. Tetapi yang pernah bilang kepada kami bahwa apa yang kami lakukan selama ini keliru, selama ini salah, bahwa riba itu jahat, bahwa riba itu haram, bahwa kezaliman, bahwa korupsi. Tapi tengku itu enak-enak saja. Pergi ke masjid sendiri saja, kami dibiarkan di dalam kesesatan. Maka tengku itu digagalkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ada kesaksian warga lain. Ini yang disebut dengan hukuman kolektif. Seorang pelaku kejahatan memang akan dihukum oleh Allah atas kejahatan yang ia lakukan. Tetapi sekali lagi, hukuman tak hanya tertuju kepada pelaku itu. Kejahatan juga akan mengenai orang-orang yang ikut andil, ikut terlibat, ikut mensuasanakan sehingga seseorang melakukan kejahatan. Sekali lagi, qadar Allah adalah ketetapan, qada dan qadar Allah adalah ketetapan yang terjadi pada manusia. Saat manusia melakukan kebajikan, itu berdasarkan ilmu Allah yang Allah catat.
dan itu adalah pilihan dia. Dan saat ia melakukan kejahatan juga berdasarkan ilmu Allah yang telah Allah catat, bukan Allah yang memaksanya untuk melakukan kejahatan. Tetapi jika kejahatan itu tersangkut paut dengan banyak orang diakibatkan oleh berbagai kebijakan yang ada, maka semua yang telah menyebabkan ia berbuat jahat diminta pertanggungjawaban. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahil azizil hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. استقيموا صفوفكم واعتدلوا. Shaf lurus, rapat dan rapi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر
ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.